Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Ramalia Diani dengan NIM 1229212100009 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 kelas A. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang keempat, yaitu cara membuat laporan keuangan di Microsoft Access. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kertas kerja atau worksheet di Microsoft Access. Pertama-tama saya akan membahas kertas kerja dari segi teorinya terlebih dahulu. Dalam akuntansi, kertas kerja sebetulnya bukanlah sesuatu yang wajib untuk dibuat ya, tapi memang pada umumnya orang-orang biasanya membuat kertas kerja ini untuk mempermudah proses pembuat laporan keuangan. Pada dasarnya, kertas kerja itu berbentuk tabel yang terdiri dari kolom-kolom yang di dalamnya terdapat ringkasan-ringkasan transaksi yang dikelompokkan berdasarkan nomor akun. Selain itu, kertas kerja ini mempunyai 6 kolom utama, yaitu neraca saldo sesudah disesuaikan, laba rugi, dan neraca, yang masing-masing di dalamnya ada kolom debit dan kredit. Untuk membuat kertas kerja di Microsoft Access, tabel yang kita butuhkan yaitu ada tabel tipe akun, tabel kode akun, dan tabel transaksi. Dan tabel-tabel tersebut sudah kita buat di video pertama. Jadi langsung aja kita membuat query baru dan langsung masukin tabel yang tadi disebutkan. Setelah itu kita langsung masukkan field yang dibutuhkan ya, yaitu ada tipe akun, nomor akun, nama akun, saldo debit, saldo kredit, terus pindah ke tabel transaksi, field debit, dan field kredit. Udah, itu aja. Sekarang klik totals yang ada di atas ini, dan ini yang debit sama kreditnya kita ganti dengan sum. Yang lainnya biarin aja. Ininya kita ubah ya. Jadi yang kedua yang include all biar muncul semuanya. Kita lihat dulu hasilnya. Totalsnya kita munculkan dulu ya. Ini di sininya kita klik yang sum. Oke, kita cek dulu. Nah, sekarang debit dan kreditnya udah balance ya. Kode akunnya juga sudah muncul semua. Ini yang saldo debit dan saldo kredit adalah saldo tahun sebelumnya, sementara yang sum of debit dan sum of kredit adalah saldo tahun berjalan. Kalau kita jumlahkan antara debit dan kredit dengan kredit, maka dia akan menjadi neraca saldo. Tapi saya tidak akan membuat neraca saldo. Di sini saya akan langsung membuat neraca saldo disesuaikan. Caranya adalah di sini kita masuk lagi ke design view. Kita buat kolom baru, katakanlah namanya neraca saldo disesuaikan atau disingkat NSD debit. Sumber datanya diambil dari penjumlahan saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah dengan sum of debit dikurangi sum of kredit. Langsung masuk aja ya rumusnya. Ya.
klik OK. Formatnya kita ganti currency ya. Coba kita lihat hasilnya sebentar. Interferometer value nya kita okein dulu. Ini di sini ya sudah ada hasilnya ya. Coba kita agak lebarin dikit biar kelihatan. Ini juga sum. Kelihatan hasilnya memang masih salah ya. Angka yang minus ini harusnya ada di kolom kredit ya. Harusnya ada di sebelah kredit. Oke, akan saya betulkan dulu. Saya akan menghilangkan angka yang seharusnya tidak ada dengan menggunakan fungsi if. Perhatikan ya. Jadi logikanya begini. Jika saldo debit dikurangi saldo kredit dengan ditambah dengan sum of debit dikurangi sum of credit, hasilnya kurang dari 0, maka jadikanlah dia 0. Tetapi jika lebih dari 0, maka hitunglah jumlah saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah sum of debit dikurangi sum of credit. If panjang ya rumusnya. Rumusnya lumayan panjang ya, mungkin agak pusing juga di bagian ini, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini kita ubah ke expression agar nggak muncul itu dulu ya. Apa sih intermeter value? Terus kita lihat hasilnya. Di sini masalah angka yang minusnya sudah kelar. Tinggal kita permasalahin yang angka tidak muncul ini ya. Di Microsoft ini dia tidak seperti Excel yang bisa menjumlahkan kolom kosong dengan kolom yang berisi angka. Di Microsoft Access, kondisi blank atau yang tidak ada angkanya seperti ini disebut dengan kondisi nul. Jadi untuk bisa dijumlahkan, conditionnya harus didefinisikan sebagai 0 dulu. Caranya gampang aja, kita akan pakai fungsi nz untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Kalau mau ya, bentar ya, kita langsung aja tab builder lagi. Rumus fungsi nz ini adalah nz di dalam kurung titik koma value if 0, di mana varian adalah nama kolom yang ada conditionalnya, sedangkan value f0 adalah nilai yang akan kita berikan untuk mengubah kondisi 0 tersebut. Nah, dalam kasus ini penerapan fungsi nz adalah sebagai berikut. Saya akan menyisipkan fungsi nz ini di Saya akan menyisipkan fungsi nz ini di antara fungsi if. Jadi tolong diperhatikan aja ya. Saya agak kesulitan untuk menuliskan rumus sambil menerangkan. Jadi cukup dilihat aja ya.
Oke, kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Udah berhasil ya, dan hasilnya udah benar. Ini formatnya juga udah diganti juga ya jadi currency, jadi udah gak perlu diganti lagi. Jadi untuk neraca saldo disesuaikan di kolom debit sudah berhasil ya, tinggal di bagian kolom kreditnya aja. Udah pasti kolom kredit ini lebih gampang karena kita tinggal copy paste aja rumusnya ya. Kita pindahkan ke sebelah kredit dan kita rubah sedikit aja ya. Copy. Oke, kita ganti ininya ke expression. Kita lihat hasilnya. Oh iya, maaf, ini ganti currency juga ya. Formatnya kita ganti currency. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Sekarang udah jadi ya. Ini kita save dulu dengan nama kertas kerja 1. Oke. Berikutnya di dalam kertas kerja ini kita akan menambahkan kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, supaya query-nya tidak terlalu melebar, jadi untuk laba rugi dan neraca kita akan membuat satu buah query lagi. Langsung aja kita create dan kita pilih query design. Kemudian kita masukin query kertas kerja 1. Udah gitu masukin field. Udah gitu kita masukin di field itu ada tipe. Nah, di fieldnya field tipe, nomor akun, nama akun, dan NSD debit dan SSD kredit. Kita cek dulu hasilnya ya. Sekarang tampilannya jadi lebih sederhana ya, dan bentuknya udah mirip banget sama kertas kerja, tinggal ditambahin laba rugi dan neraca aja. Laba rugi itu pada intinya hanya berisi akun pendapatan dan akun beban. Di aplikasi ini akun pendapatan itu nomornya 4 dan akun beban itu nomornya 5. Jadi kalau laba rugi ini kita hanya akan menampilkan nilai dari akun nomor 4 dan nilai akun dari nomor 5 atau beban. Selain akun dari nomor 4 dan nomor 5 harus jadi 0. Nah, untuk bisa menerapkan kondisi tersebut, caranya adalah dengan menggunakan fungsi logika if. Logikanya adalah jika nomor akunnya kurang dari 4 maka nilainya 0, dan jika akunnya lebih dari 4 maka dia akan menampilkan nilai dari NSD debit
dan NSD kredit untuk laba rugi yang di sebelah kredit. Oke, jadi langsung kita tuliskan rumusnya aja ya. Simak baik-baik rumusnya. Bentar. Oke. Langsung aja ya rumus yang di sebelah kreditnya tinggal kita copy aja dan rubah sedikit aja. Kredit if nomor akun di sininya kredit. Oke, kita coba lihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, udah berhasil ya. Tinggal paling formatnya aja yang masih kacau, gimpang. Tinggal kita ganti aja ya ke format currency. Kita lihat lagi. Ini kita tampilin totalnya. Nah, ini hasilnya. Tinggal neraca yang di sebelah debit dan neraca yang di sebelah kredit. Untuk yang neraca sama juga fungsi logika if, tinggal dikopas aja dari yang laba rugi tadi, cuma logikanya dibalik. Kan tadi kan jika nilainya kurang dari 4 maka 0. Tetapi kalau di sini ini jika lebih dari 4 maka nilainya 0. Oke. Ganti ini jadi NR. Ininya ganti ke lebih dari. Oke. Oke, ini formatnya sekaliannya ganti currency. Ini juga ganti currency. Lihat hasilnya dulu. Nah, ini hasilnya udah bener ya.
Jadi jangan lupa query-nya disimpan dulu ya. Namanya query kertas kerja 2. Nah kalau kalau udah gini kita tinggal buat reportnya aja ya. Langsung aja ke tab create, langsung pilih report. Udah, bentar ya. Nah, udah ya. Ini tinggal kita rapiin aja sama ngasih jumlah. Sebelum ngasih jumlah, sort dulu berdasarkan nomor akun. More. Di sini with type totalnya kita pilih yang NSD debit. Ininya show grand total. Terus tipenya ganti ke NSD kredit. Maaf. Ini kita ke NSD kredit. Kita klik yang ininya. Lagi ya. Kita yang LR debit juga sama lagi. Pokoknya semua yang ada angka-angkanya kita harus jumlahin ya. Checklist grand totalnya. Sekarang yang NR debit juga sama, dan terakhir ini yang NR kredit. Nah, ini udah ya, tinggal dilebar-lebarin aja biar nanti totalnya kelihatan. Nah, sekarang udah terlihat jelas ya hasil-hasilnya. Sekarang kita tinggal munculin nilai laba ruginya. Ubah dulu aja ke mode desain. Di sini kita tambahin text box. Taruh di sini aja ya. Dan yang paling penting, nama di propertiesnya kita harus diubah ya. Misalnya di sini namanya bentar. Nah, sekarang kita ganti namanya dulu ya. Di sini ganti namanya laba rugi bersih.
Saya yakin semua sudah tahu kalau laba rugi itu rumusnya pendapatan dikurangi beban. Total pendapatan di sini nama propertiesnya adalah access total credit, dan untuk beban nama properti setnya adalah access total debit. Jadi untuk mencari nilai labanya adalah access total credit dikurangi access total debit. Sini langsung aja access total credit dikurangi akses total bentar dikurangi akses total debit. Nah, kalau udah gini biasanya hasilnya bener ya. Kita lihat dulu. Bentar. Tinggal di sini ini udah bener ya, tinggal formatnya kita diganti format currency. Oke. Send view, dikasih rata kanan. Kita lihat dulu ya. Jadi laba klinik Dr. Farhan tahun ini adalah sebesar Rp75.010.000. Laba rugi bersih. Formatnya kita tempelin, kita ganti ke warna hitam ya. Nah, ininya kita copy dulu ya. Ini kan udah di copy, kita geserin ke sini. Maaf, bentar. Kita duplikat dulu, kita simpan di garis paling bawah. Kalau udah begini, kita tinggal nyiapin text box satu lagi untuk menyimpan nilai kredit ditambah nilai laba. Dan harta sama dengan utang ditambah modal. Kalau udah gini tinggal kita masukkan rumus. Kita tulis rumusnya aja ya. Kita langsung tulis rumusnya aja di sini. Rumusnya adalah akses total NR kredit ditambah laba rugi bersih ya. Oke. Nah, selanjutnya kita rapiin dulu headernya ya. Oke, kita masuk ke desain view lagi. Ini nggak terlalu penting sih, tapi ya biar rapi aja ya. Di sini di page headernya data saldo disesuaikan. Di sini laba atau
rugi. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini yang bisa saya sampaikan. Nah, ini kertas kerjanya sudah jadi ya. Ini hasilnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.